Salam pemirsa, 26 April 2025, dalam suasana duka pemakaman Paus Fransiskus di Basilika Santo Petrus, Vatikan, sebuah rangkaian pertemuan penting di balik layar mencuri perhatian dunia. Mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump tidak hanya hadir untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Paus, tetapi juga melakukan diplomasi tingkat tinggi yang berpotensi mengubah arah sejarah dunia. Pertemuan bersejarah Trump dan Zelensky di Vatikan. Menurut laporan eksklusif The Wall Street Journal, di sela-sela prosesi pemakaman, Trump mengadakan pertemuan pribadi dengan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky. Pertemuan yang berlangsung sekitar 15 menit ini diadakan secara informal tanpa kehadiran staf pendamping, menandai interaksi pertama mereka setelah pertemuan Oval Office yang sempat berlangsung tegang pada Februari lalu. Sumber dari Sky News melaporkan bahwa Perdana Menteri Italia, Giorgia Meloni, menyebut momen ini sebagai sejarah yang sedang dibuat, mengingat keduanya membahas upaya perdamaian di tengah konflik Ukraina-Rusia yang masih berkecamuk. Presiden Zelensky dalam pernyataan resminya melalui Telegram menulis, "Pertemuan ini sangat menyenangkan. Kami berdiskusi satu lawan satu secara mendalam, termasuk tentang perlindungan jiwa rakyat, upaya untuk mencapai gencatan senjata tanpa syarat, dan membangun perdamaian abadi untuk mencegah perang di masa depan. Ini adalah pertemuan simbolik yang mungkin menjadi titik balik sejarah. Terima kasih Presiden Trump." Sementara itu, Trump dalam unggahannya di platform Truth Social menegaskan, "Apapun kesepakatan yang saya capai dengan Rusia dan Ukraina, meski itu adalah perjanjian terbaik dalam sejarah, media seperti New York Times yang gagal tetap akan menghujat saya. Perang ini seharusnya tidak pernah terjadi. Ini adalah warisan dari Obama dan Biden. Saya hanya mencoba membersihkan kekacauan besar yang mereka tinggalkan." Trump juga mengecam serangan rudal terbaru Rusia terhadap wilayah sipil Ukraina, mempertanyakan ketulusan Presiden Rusia, Vladimir Putin dalam mencari solusi damai. Ia memperingatkan bahwa jika agresi berlanjut, AS mungkin akan memberlakukan sanksi perbankan tambahan atau sanksi sekunder terhadap Rusia. Analisis situasi Ukraina dan Rusia. Pengamat politik AS, Fang Wei, menilai bahwa meskipun Ukraina terus melakukan serangan balasan, tekanan internasional yang kian meningkat bisa membuat posisi Putin semakin sulit. Ia memperkirakan bahwa keberlanjutan perang akan sangat bergantung pada efektivitas dukungan Barat terhadap Kyiv. Dalam perkembangan lain, Bloomberg melaporkan bahwa saat melakukan inspeksi di distrik Shevchenkivsky, Kyiv, area yang baru saja diserang rudal Rusia, Zelensky kembali menegaskan pentingnya membangun keamanan pasca perang, serta mengisyaratkan kesiapan untuk mempertimbangkan proposal gencatan senjata yang diajukan dalam pembicaraan dengan Trump. Ketegangan perdagangan AS-Tiongkok, negosiasi diam-diam terungkap. Dalam perjalanannya di pesawat kepresidenan Air Force One, Trump sempat menjawab pertanyaan wartawan terkait hubungan dengan AS-Tiongkok. Trump menegaskan, "Saya tidak akan mencabut tarif kecuali Tiongkok membuat konsesi nyata. Yang saya maksud nyata adalah membuka akses pasar Tiongkok bagi produk Amerika." Trump juga mengungkapkan bahwa sebelumnya negosiasi sempat hampir mencapai kesepakatan, namun dihentikan sepihak oleh Tiongkok. Sementara itu, meski otoritas Tiongkok membantah adanya pembicaraan resmi, The Korea Chongang Daily melaporkan bahwa delegasi Kementerian Keuangan Tiongkok diam-diam mengunjungi gedung Departemen Keuangan AS pada 24 April 2025 untuk melakukan negosiasi tarif secara rahasia. Peneliti Taiwan, Sun Mingxi, berkomentar bahwa meskipun Tiongkok tetap menunjukkan sikap menyangkal di depan publik, kenyataannya mereka berusaha keras untuk kembali bernegosiasi demi mencegah kerugian ekonomi lebih lanjut. Negosiasi nuklir AS-Iran, langkah awal menuju kesepakatan baru. Dalam isu lain yang tak kalah penting, pada 26 April 2025, delegasi AS dan Iran mengadakan pembicaraan intensif di Oman untuk merundingkan program nuklir Iran. Trump menyatakan optimismenya bahwa kesepakatan baru bisa dicapai untuk menghalangi pengembangan senjata nuklir Iran. Negosiasi ini dilakukan secara tidak langsung antara utusan Iran, Abbas Araghchi, dan utusan khusus Trump untuk Timur Tengah, Whitman Wittkopf, dimediasi oleh pemerintah Oman. Pertemuan berlangsung 6 jam dengan fokus utama pada rincian teknis dan prinsip-prinsip dasar dari sebuah kerangka kesepakatan baru. Sebelumnya, kedua pihak juga telah bertemu di Roma dalam sebuah diskusi yang disebut konstruktif, dan telah menjadwalkan pertemuan lanjutan pada 3 Mei 2025.
Meski berharap pada jalur diplomasi, Trump memperingatkan, "Jika diplomasi gagal, saya tidak akan ragu untuk mengambil tindakan militer terhadap Iran." Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya.